Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam keadaan daring lewat video ini. Pak Ali sekarang akan mengajarkan akidah akhlak, pelajaran akidah akhlak kelas 6 tahun 2020. Baik, kita akan mempelajari. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليه. Ya, maaf anak-anak, untuk doa tidak selengkap ketika di sekolahan. Walaupun tidak lengkap, mudah-mudahan kita nanti diberi pelajaran yang lancar, diberi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan pelajari yang pertama, yaitu kalimah thayyibah, istighfar. Astaghfirullahalazim. Nah, tentu kalian tahu kalimat thayyibah dan istighfar, karena pelajaran mungkin di kelas bawah sudah pernah mempelajari apa itu kalimat thayyibah, mungkin apa itu istighfar. Baik, pertama kita akan membahas tentang pengertian kalimat thayyibah. Nah, apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah secara bahasa itu adalah perkataan yang baik, dari ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu namanya kalimat thayyibah, yang nanti apabila dilafalkan kalimat itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam istilah agama Islam atau menurut istilah, adalah ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jadi ucapan itu seperti nasihat, itu termasuk kalimat thayyibah. Termasuk nasihat, kita bicara kebaikan, itu termasuk kalimat thayyibah. Namun di sini kita akan membahas tentang kalimat istighfar. Itu pengertian dari kalimat thayyibah. Selanjutnya, pengertian kalimat istighfar. Apa itu istighfar? Ini secara bahasa Arab, istighfar itu asal kata dari al-ghafaro atau ghafaro yaghfiru, yang artinya menutupi. Menutupi apa? Menutupi dari dosa-dosa kita. Jadi menutupi dosa-dosa kita. Istighfar, al-ghafar atau ghafaro, itu artinya adalah menutupi dari dosa-dosa kita. Sedangkan menurut istilah atau menurut Islam, kalimat ini, kalimat istighfar, merupakan perwujudan dari sikap penyesalan atau permohonan ampun kepada Allah karena kesadaran atas kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa,
maka cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatan kita. Lalu bagaimana kalimat istighfar itu? Apa kalimat istighfar itu? Bunyinya gimana? Nah, ini bunyinya, lafaz istighfar adalah astaghfirullahal azim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, atau aku minta ampun kepada Allah yang maha agung juga boleh. Ini kalimat istighfar. Maka jangan sampai kalimat ini tidak kalian lafadzkan ketika kalian berbuat salah atau berbuat dosa. Karena kita tidak mungkin berbuat kebaikan terus karena kita bukan malaikat, dan kita tidak mungkin berbuat dosa terus karena kita bukan setan. Makanya manusia di antara dua makhluknya Allah ini, antara malaikat dan setan, kadang berbuat baik, kadang berbuat dosa atau jelek. Makanya al-insanu mahal khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Maka kalau kita berbuat dosa, cepat-cepatlah kita minta ampun kepada Allah. Selanjutnya, nah, dosa itu dikelompokkan menjadi dua. Nah, permohonan ampun itu, dosanya manusia itu kita minta ampun kepada itu dikelompokkan menjadi dua dosanya manusia. Yang pertama, dosa kepada Allah atau berhubungan dengan Allah. Allah hablum minallah. Contohnya, kita berbuat kufur nikmat, kita mengingkari nikmat Allah, nah, kita mengumpat, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, nah, berkata kotor, berkata jelek. Kadang kalian melakukannya ketika kita mungkin jalan-jalan kesandung. Nah, biasanya kalian bukan mengucap istighfar atau subhanallah atau masya Allah, tapi kalian marah, mengumpat, berkata jelek. Atau ketika diganggu temannya, bukannya kita memahami keadaan, tapi kadang kita mengumpat. Inilah perkataan yang atau kalimat yang dimurkai oleh Allah, mendapatkan dosa dari Allah. Maka ketika kita berbuat dosa, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Dosa ini bisa diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat, menyesal, tidak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan banyak membaca istighfar. Nah, ini dosa-dosa yang perlu kita jauhi, perkara-perkara yang perlu kita jauhi. Berkufur, kalau nanti meningkat lagi malah menjadi dosa besar. Hanya kita selalu bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah ini. Mari kita selalu bersyukur. Jangan sampai ketika kita meninggalkan sholat. Kenapa? Allah sudah mengasih kesehatan kepada kita. Mari kita manfaatkan kesehatan ini untuk mengabdi kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu khususnya. Kalau kita mampu, tambah sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, kalau kita mampu, kita semangat beribadah kepada Allah, maka pahala kita kalau menghadap Allah malah menjadi banyak. Dan berikutnya, dosa yang kedua yaitu dosa kepada sesama manusia atau hablum minan nas, berhubungan dengan manusia. Contohnya apa? Mengadu domba, memfitnah, dendam, menyakiti hati orang lain, memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Contohnya apa? Mencuri, korupsi, merampok, ngutil, itu termasuk copet. Ini mengambil harta.